Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ailestari. Saya dari jurusan manajemen dengan NIM 28923500059. Di sini saya ingin membahas tentang hukum persaingan usaha untuk memenuhi tugas UTS aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Sugeng Prayetno, SEMM. Hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar. Sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dari hukum persaingan usaha adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisien ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk bertujuan demokrasi ekonomi. Ciri-ciri persaingan yang sehat. 1. Jumlah pembeli banyak dan jumlah penjual pun banyak. 2. Barang yang diperjualbelikan homogen dalam anggapan konsumen. 3. Adanya kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan. 4. Sumber produksi bebas bergerak kemanapun. 5. Pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjualbelikan. Hukum persaingan yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat dianggap sebagai persaingan antara pelaku usaha dalam bentuk perjanjian dan kegiatan. Dilarang oleh pasal 1313 KUHP Perdata. Beberapa contoh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perjanjian pemboikotan dan perjanjian pembagian wilayah. Dalam penegakan hukum persaingan usaha, pemeriksaan perkara pidana di Indonesia merujuk kepada peraturan induk yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan aturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Atas hukum persaingan usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan segenap peraturan pelaksanaannya yang mengaku ekstrateritorialitas penegak hukum persaingan usaha. Ciri-ciri persaingan yang tidak sehat. Ciri-ciri persaingan bisnis yang tidak sehat meliputi 1. Pelanggaran merek dan rahasia dagang. Meliputi pelanggaran merek, representasi palsu tentang produk atau layanan, dan membuat rumor palsu tentang kompetitor. 2. Aura lokal atau undang-undang nasional yang membatasi pendatang bisnis baru. Adanya pembatasan undang-undang yang dapat membatasi masuknya bisnis baru ke pasar. 3. Hanya ada satu produsen atau penjual. Persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika hanya ada satu produsen atau penjual, yang dapat mengarah ke monopoli atau oligopoli. 4. Monopoli dan oligopoli terjadi saat satu atau hanya beberapa perusahaan mengendalikan pasar yang dapat merugikan konsumen dan pesaing. 5. Praktik-praktik tidak etis meliputi harga jual yang terlalu rendah, representasi palsu tentang produk atau layanan, dan praktik-praktik lain yang merugikan kompetitor demi mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Prinsip-prinsip hukum persaingan. Prinsip-prinsip hukum persaingan usaha meliputi aspek yuridis, ekonomi, dan nilai persaingan usaha sehat, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar yang sehat dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip hukum persaingan usaha meliputi 1. Prinsip yuridis dan prinsip ekonomi. Terdapat dua prinsip dalam hukum persaingan usaha, yaitu prinsip yuridis dan prinsip ekonomi. Prinsip yuridis mencangkup per se ilegal dan rule of reason, di mana per se ilegal digunakan untuk menilai kegiatan atau perjanjian tanpa pembuktian lebih lanjut, sementara rule of reason memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. 2. Substansi pengaturan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha mencangkup larangan terhadap perjanjian, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, lembaga pengawasan persaingan usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lainnya. 3. Persaingan usaha sehat. Nilai atau prinsip persaingan usaha sehat perlu dikenalkan sejak dini
melalui pendidikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih peka dan sensitif terhadap pelanggaran atas prinsip persaingan usaha sehat, sehingga dapat menjadi efektif dan memerangi praktik persaingan usaha tidak sehat. Cara mengintegrasikan prinsip persaingan. Untuk mengintegrasikan prinsip persaingan usaha sehat dalam kebijakan publik, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain. 1. Peran KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah mengeluarkan peraturan KPPU 4 tahun 2023 untuk mengintegrasikan nilai-nilai persaingan usaha ke dalam kebijakan pemerintah dan mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. 2. Program kepatuhan. Program kepatuhan persaingan usaha dapat diimplementasikan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 3. Konsensus nasional. Diperlukan konsensus nasional untuk mengintegrasikan prinsip persaingan usaha sehat dalam kebijakan publik guna memastikan pertumbuhan ekonomi didukung oleh persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut dapat membantu dalam mengintegrasikan prinsip persaingan usaha sehat dalam kebijakan publik melalui peran lembaga pengawas, program kepatuhan, dan konsensus nasional. Dampak dari persaingan bisnis yang tidak sehat. 1. Kerugian bagi konsumen dan pelanggan. Praktik-praktik seperti monopoli, oligopoli, diskriminasi harga, dan strategi penipuan dapat mengakibatkan produk atau layanan yang kurang berkualitas, tidak aman, dan mahal. 2. Penurunan kualitas produk. Fokus pada memotong biaya daripada meningkatkan kualitas produk dapat merugikan konsumen. 3. Ketidaksetaraan dalam persaingan. Persaingan yang tidak sehat dapat menciptakan ketidaksetaraan antara pemilik bisnis besar dan kecil yang merugikan inovasi dan keberlanjutan bisnis. 4. Dampak pada pertumbuhan ekonomi. Persaingan tidak sehat dapat merusak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Cara meningkatkan brand awareness dalam persaingan bisnis. Untuk meningkatkan brand awareness dalam persaingan bisnis, terhadap beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain. 1. Jaga konsistensi branding. 2. Miliki website bisnis, gunakan media sosial yang tepat. 3. Adakan program referral. 4. Tampilkan review pelanggan. 5. Tentukan unique selling proposition atau USP produk. 6. Buat program freemium. 7. Tingkatkan kepuasan pelanggan. 8. Jalankan strategi influencer marketing. 9. Berikan sponsor. 10. Jalin kerjasama dengan partner bisnis. Pelanggaran persaingan bisnis di Indonesia. Pelanggaran persaingan bisnis di Indonesia menjadi isu penting dalam ekonomi bisnis. Persaingan bisnis terjadi ketika beberapa perusahaan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan mangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Dalam konteks pasar digital, pelanggaran persaingan usaha semakin menjadi karena kemudahan yang disediakan oleh teknologi. Beberapa cara pelanggaran persaingan bisnis di Indonesia meliputi 1. Menggunakan kriteria tambahan dalam menentukan pasar bersangkutan seperti data flow yang terjadi. 2. Menggunakan teknologi digital untuk mencapai lebih banyak pasar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. 3. Mendorong pengguna platform digital untuk berinvestasi. Beberapa kasus pelanggaran persaingan bisnis di Indonesia meliputi 1. KPPU menyatakan bahwa ke-27 terlapor dalam perkara minyak goreng tidak terbukti melanggar pasal 5, tetapi 7 terlapor yang diindikasikan terbukti melanggar pasal 19 huruf. 2. Persaingan bisnis dalam industri minyak goreng di Indonesia menjadi oligopolik ketat dengan konsentrasi memiliki produk yang homogen dan berbagai hambatan masuk pasar. Contoh kasus pelanggaran persaingan bisnis di Indonesia. 1. Kasus minyak goreng. KPPU menemukan bahwa beberapa perusahaan terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 1999
tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kasus oligopoli ketat di industri minyak goreng, di mana terdapat penurunan volume produksi atau volume penjualan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. 2. Kasus Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk terbukti melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kasus dugaan praktik diskriminasi terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh. 3. Potensi pelanggaran persaingan usaha di era digital. Potensi pelanggaran persaingan usaha di era digital termaksud penggunaan kriteria tambahan dalam menentukan pasar, penggunaan teknologi digital, dan hambatan masuk pasar dalam struktur pasar digital. Cara mengatasi praktek monopoli dalam persaingan bisnis. Cara untuk mengatasi praktek monopoli dalam persaingan bisnis di Indonesia antara lain: 1. Meningkatkan persaingan. Pemerintah dapat meningkatkan persaingan dengan mendorong masuknya pesaing baru ke pasar, baik melalui deregulasi, liberalisasi, maupun privatisasi. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya monopoli dan oligopoli di pasar. 2. Meningkatkan transparansi. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan regulasi, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik monopoli dan diskriminasi harga. 3. Meningkatkan pengawasan. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga pengawasan persaingan usaha seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat dan dampak dari praktik monopoli. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi. 5. Meningkatkan sanksi. Pemerintah dapat meningkatkan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dapat menjadi efektif dalam pencegahan terjadinya praktik monopoli di pasar. Contoh praktik monopoli. Praktik monopoli dapat merugikan pesaing dan konsumen, serta merusak persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah praktik monopoli dan memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil. Beberapa contoh praktik monopoli yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain: 1. Menghambat persaingan. Perusahaan dapat menghambat persaingan dengan cara membatasi akses pasar atau memaksa pelanggan untuk membeli produk mereka saja, seperti yang dilakukan oleh PT Forisa Nusa Persada dengan program Pop Ice The Real Ice Blender. 2. Membuat perjanjian kontrak eksklusif. Perusahaan dapat membuat perjanjian kontrak eksklusif dengan pemasok atau pelanggan untuk membatasi akses pasar pesaing, seperti yang dilakukan oleh PT Forisa Nusa Persada dengan pemilik kios minuman dan toko di pasar. 3. Menguasai produk dan pemasaran barang. Perusahaan dapat menguasai produk atau pemasaran barang atau jasa tertentu, seperti yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan yang menguasai pasar tertentu. Perusahaan yang mengalami kasus monopoli di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan pesaing usaha, perjanjian kegiatan dan posisi dominan yang dapat merugikan persaingan pasar dilarang dan dapat dikenakan sanksi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah praktik monopoli dan memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil. Beberapa contoh perusahaan yang mengalami kasus monopoli di Indonesia antara lain: 1. PLN atau merupakan perusahaan yang menguasai pasar listrik di Indonesia dan dianggap sebagai perusahaan monopoli.
2. Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan yang menguasai pasar bahan bakar minyak dan gas bumi di Indonesia dan dianggap sebagai perusahaan monopoli. 3. PDAM. PDAM merupakan perusahaan yang menguasai pasar air bersih di Indonesia dan dianggap sebagai perusahaan monopoli. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau dalam pengucapan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.